sesuatu yang tampak wujudnya dengan bentuk apa? Tanda-tanda. Contoh umpamanya ya, ketika umpamanya mau hujan, wah ini terlihat mau hujan ini, tanda-tandanya apa? Mendung dan lain-lain gitu loh Pak. Allah itu wujud. Tandanya apa? Ya dengan apa? Ciptaan Allah ini, langit, bumi. Ya, makanya Allah itu alladzi adhara wujuduhu bi ayatihi. Ini poin pertama Pak, saya jelaskan Pak ya. Sehingga yang dimaksud dohir itu bukan berarti terus terlihat, Tuhan itu harus terlihat. Gitu. Maka teman-teman kadang salah dalam menyikapi ayat Al-Quran al-dohir. Terus ada redaksi al-batin. Al-batin itu apa sih? Nah ini gitu ya. Al-batin itu al-khafiyyu yo bidzatihi fala ya'lamu dzatahu ahadun. Sesuatu hal yang samar zatnya sehingga apa? Tidak ada seorang pun yang tahu zatnya. Ya. Al-khafiyyu bidzatihi, sesuatu hal yang samar dengan zatnya sehingga satu orang pun tidak pernah melihat. Itu namanya al-batin, Pak. Bukan batin itu di dalam gitu, bukan Pak. Oh ini berarti ini masih perlu belajar ini ya. Nah, maka saya analogkan seperti ini Pak. Angin, kentut, ruh yang ada di diri manusia itu adalah semuanya ciptaan. Semuanya adalah ciptaan. Percaya apa enggak Pak? Ruh yang ada di Bapak ciptaan bukan Pak? Diadakan atau tidak Pak? Diadakan ya. Nah, ruh yang ada di diri kita itu diadakan. Tapi kita sebagai manusia tidak pernah melihat namanya ruh itu apakah warnanya kuning, hijau, merah, ya kan? Ya kan? Ya, atau ruh kita itu ada di tangan atau di mulut atau di mana kan nggak tahu ya Pak ya. Nah itu ruh baru ciptaan. Apalagi sang kholik, sang pencipta. Nah, terus ada lagi yang namanya al-awal. Awal itu apa? Yaitu al-qadim as-sabiq ala kulli syai'. Jadi yang terdahulu ya dari segala sesuatu. Jadi tidak ada yang mengawalinya. Sedangkan Yesus itu ada permulaan Pak. Tadi sudah saya tekankan. Ada, tidak sampai pada batasan diadakan. Sedangkan diakui atau nggak diakui, Yesus itu diadakan. Meskipun Bapak berdalih, Yesus ada sebelum alam semesta ini tercipta. Pertanyaan saya simpel. Ketika di dunia, Yesus itu diadakan atau ada Pak? Ya kan? Diadakan atau ada? Kalau di dunia itu. Saya tanya. Halo Pak, on mic sebentar dong. Diadakan atau ada Pak? Diadakan atau ada? Ya apa? Ya Waktu di dunia diadakan atau ada? Sebentar. Kita nggak ngomong kita masih logika rasional. Ketika di dunia itu ada atau diadakan Pak? Ya, yang terakhir di dunia itu loh, diadakan atau ada? Ya, sudah diadakan atau ada? Sudah ada. Sebentar, mau dari waktu itu terlahirkan di dunia otomatis diadakan Pak. Bapak mau berbohong ini. Wah, Pak Pendeta harus jujur Pak. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Wujudnya nanti ada sebelum dunia ada. Ada setelah. Lah iya, sekarang saya tanya, di dunia itu diadakan atau ada? Dia sudah ada Pak. Oke, Bapak Yunus nggak mau mengakui jujur ya. Otomatis diadakan itu Pak ya. Oke. Santai aja Pak ya. Nah oke. Diadakan Jadi manusianya. itu tadi sudah saya ke adzohir batin, saya sudah singgung tadi Bapak juga sudah menyampaikan tapi nggak tahu penjelasannya. Sudah saya bantu penjelasan ya. Ya oke. Ya terima kasih. Tolong kalau mau menanggapi silakan tadi ya. Kalau sudah jelas. Ya silakan. Aku bantuin Pak Yunus sebentar ya. Nanti Pak Yunus boleh lanjut lagi. Jadi yang diadakan itu hak manusianya. Tapi kan Yesus hakikatnya dia waktu Logos itu kan sudah ada dari sebelum dunia dijadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah dibantu sama Mbak Nita. Nanti saya kalau mau mengkritik saya silakan. Nanti saya komplain balik. Silakan Pak Yunus. Saya kasih kesempatan waktu yang enak pokoknya. Saya off mic dulu.
Ya, terima kasih ya Pak Mamba dan Mbak Nita. Ya, memang Yesus sudah ada, cuma nanti wujudnya atau kenyataannya nanti di kelahirannya. Ya, jadi inkarnasi ini adalah inisiatif Allah. Ya, jadi Yesus berinkarnasi dari roh menjadi daging. Ya, inkarnasi ini menunjukkan bahwa kasih Allah kepada manusia. Ya, inkarnasi ini adalah cara Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Ya, inkarnasi adalah gambar Allah yang sempurna, yaitu Yesus yang manusia yang sempurna. Jadi inkarnasi ini adalah korban perdamaian. Makanya Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah memperdamaikan segala sesuatu di dalam dirinya, yang baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Kolose 1 ayat berapa, Pak? 20 Pak, 20. Oh ya, masalahnya saya nggak pernah buka Bible. Ya, lanjut. Ya. Jadi inkarnasi mengarahkan pada perantara manusia dengan Allah, memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena dosa itu terpisah dengan Allah. Dosa itu terpisah dengan Allah. Maka setiap manusia yang berdosa, menurut Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Nah, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maut itu kebinasaan kekal. Maka besok ini adalah Jumat Agung, yaitu di mana kita memperingati perdamaian manusia dengan Allah lewat kematiannya. Begitu Pak Mamba. Terima kasih ya. Ini kok kayaknya dari Pak Hati Yunus itu kayaknya itu manusia itu kayak ada tawuran sama Tuhan aja, sehingga ada perdamaian juga gitu loh Pak Yunus ya. Wah, ini artinya Pak Yunus itu secara tidak langsung merendahkan ketuhanan loh. Kenapa saya ngomong Pak Yunus itu merendahkan Tuhan? Karena apa? Tuhan itu sang pencipta alam semesta, tapi mendamaikan manusia, ya, mendamaikan manusia, antara manusia dan Tuhan ini kan kacau ini, ya Pak ya. Guyonan Pak, artinya gini, maksud saya gini Pak ya, maksud saya kayak gini. Di dalam ranah Islam itu yang namanya Tuhan itu satu mesti wujud, yang kedua apa, kidam, bako, kidam itu terdahulu, kekal dan lain-lain. Terus Tuhan itu disepikan dari apa? Ditiadakan dari sifat-sifat rodail yang rendah yang tidak pantas dinisbatkan kepada ketuhanan. Contoh, Tuhan tidak mulia, ya, yang tadinya mulia menjadi tidak mulia, ini kan kacau, sehingga kesannya seolah-olah Tuhan itu plin-plan. Ini yang pertama, ini diakui itu nggak diakui, ini Tuhan itu plin-plan, ya, sehingga apakah Tuhannya yang plin-plan atau yang menuhankan gitu loh. Ya, serius plin-plan. Kenapa? Karena begini Pak ya, yang namanya Tuhan itu pasti di sana apa? Itu maha mulia. Karena ketika sudah tidak maha mulia lagi, maka sudah tidak relevan ketika untuk dijadikan sebagai Tuhan atau disembah, ya, atau dimakbud, diibadahi. Itu nggak layak. Sehingga ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu inkarnasi menjelma menjadi manusia, diakui nggak diakui, ketika menjelma menjadi manusia, mau menjadi hewan, mau menjadi apa, otomatis Bapak sendiri bertentangan dengan ayat yang ada di Bible, manusia tidak akan pernah mampu melihat aku. Artinya melihat aku itu apa? Melihat Tuhan, entah itu menjelma apapun Pak. Karena ayat kata-kata itu masih umum. Kecuali kalau kalian tidak pernah mampu melihat aku ketika aku masih wujud sebenarnya Tuhan. Kecuali kalau aku sudah berubah menjadi manusia dan lain-lain. Nah, tidak ada loh Pak. Ini perlu digarisbawahi loh, ya. Sehingga secara tidak langsung Bapak menentang ayat Bapak sendiri, ya. Kalau perihal permasalahan pernyataan Bapak ya, Bapak Yunus mengatakan bahwa Yesus ada sebelum langit bumi seisinya itu diciptakan, gitu kan? Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Beliau apa?
yaitu bahwasanya seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka niscaya langit dan bumi seisinya itu tidak akan pernah tercipta, Pak. Paham ya, Pak ya? Kenapa Allah mendesain skenario di dunia ini sebenarnya adalah untuk apa, menampilkan tokoh sentral, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman dengan membawa Al-Quran dan lain-lain sebagai mujizatnya. Ini diakui atau tidak diakui? Ya, ketika saya mengatakan ini diakui atau tidak diakui, oke, kita cara berpikir positif tinggi. Ketika kita lihat di dalam Al-Quran, di sana banyak sekali aturan-aturan yang tegas untuk maslahah manfaat dan maslahah kebaikan manusia. Contoh, dilarang minum khamr, itu berarti menjaga akal. Adanya pernikahan, itu karena apa? Untuk mencegah perzinahan, ya kan? Sehingga di sana apa? Keturunan akan jelas dan lain-lain. Nah, itu Bapak coba kaji di Al-Quran itu ya. Terus ada hukum kisos karena apa? Karena ada orang membunuh, nyawa harganya mahal, ya kan? Nah, lain-lain itu Pak, coba nanti Bapak direnungkan ya, benar atau tidak maqasidus syari Al-Quran. Nah, saya kembali lagi, artinya ketika tadi Bapak mengatakan Tuhan itu tidak dimuliakan, berarti yang dituhankan Bapak itu kayaknya teman saya gitu loh. Ya, tolong itu Bapak untuk dipertanggungjawabkan ya. Jadi artinya bahwasanya di dalam masalah ketuhanan itu diakui atau enggak diakui, itu pasti maha mulia. Sehingga ketika maha mulia, maka tidak ada kata-kata tidak mulia. Ini yang pertama. Yang kedua, pada redasi Bible Anda yang mengatakan di situ redasi penjelmaan itu mana? Ini yang kedua ya. Padahal ayat Bapak kontradiksi ketika manusia tidak akan pernah mampu melihat aku. Nah, ini universal Pak, umum ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ketika Yesus berubah menjelma menjadi manusia, Yesus, Tuhan ya, menjelma menjadi manusia, terus otoritas yang menjalankan, mengatur ya perputaran bumi alam semesta itu siapa Pak? Ya, masa menjadi manusia sambil mengatur? Nah, gimana ini Pak? Ini yang ketiga. Yang keempat, di sana juga dijelaskan bahwa Yesus juga berdoa dengan Yakobus dan lain-lain. Sedangkan definisi doa itu apa sih Pak? Menurut Bapak silahkan dipaparkan. Saya off mic dulu. Siap, Pak Mamba. Ya, karena kita bicara. Saya kalau sambil tertawa-tertawa nggak apa-apa ya Pak ya, karena saya memang murah senyum Pak. Ya, Iya. biar kita rileks. Bapak juga awet muda gitu loh, kayak saya gitu, ganteng gitu loh. Ya, apalagi kalau kena air wudhu Bapak tambah ganteng nih. Yuk lanjut. Oke. Karena kita bicara tentang Yesus ya, pencipta langit dan bumi. Yesus waktu di bumi, siapa yang di sorga? Ya, Tuhan kita bukan manusia ya. Bukan manusia, Tuhan kita, dia Allah yang roh. Tetapi yang datang ke dunia adalah, waduh ribut sekali, mohon maaf ya Pak Mamba dan teman-teman. Udah Bapak masih terkopi kok Pak, santai aja Pak. Semuanya Bapak saya enakan malam hari ini punya. Jadi karena Yesus ini adalah Tuhan, ya dia tidak repot ya dengan apa yang terjadi di bumi ini ya. Walaupun dia menjadi manusia, tetapi dia ada Bapa di sorga. Ya. Dia ada Bapa di sorga. Nah, kalau kita bicara Yesus datang ada satu misi, Pak. Misinya adalah manusia telah berdosa dan manusia telah jatuh dalam dosa. Misinya adalah menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelamatkan mereka. Nah, misi itu Tuhan turun, makanya dari itu dia turun ke bumi. Ya. Maka Yesus ini memegang kuasa di bumi dan di sorga, seperti dikatakan di dalam Matius 28 ayat Matius 28 ayat sabar ya Pak ya. Matius 28 ayat 19 ayat 18.
Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus ini pemegang kuasa di bumi dan di sorga. Begini, dialah perantara manusia dengan Bapa. Jadi manusia jutaan triliun hari ini, dia penguasanya. Nah ini, apalagi dia pendamai seluruh manusia yang ada di bumi dengan Bapa. Karena ada yang hilang di manusia. Manusia memang ciptaan manusia paling mulia, tetapi telah berdosa, dan dosa waris itu telah menjalar ke semua manusia. Maka Yesus datang untuk memperdamaikan. Ini Pak, bukti bahwa dia berkuasa di bumi dan di sorga. Itu Pak Mamba, terima kasih. Terima kasih ya Pak ya. Bapak ya. Artinya Bapak itu harus kayaknya, maaf ya Pak ya, Bapak harus belajar kosakata deh. Jadi maaf kalau saya kritik ya Pak ya. Nanti Bapak kalau sering ngobrol sama saya tambah cerdas insya Allah. Tadi Bapak mengatakan bahwasanya di Matius itu telah diberi segala kuasa. Ya kan? Ya enggak? Ya, artinya diberi kuasa itu berarti ada yang memberi, ada yang diberi. Maka dari sini kata diberi. Artinya ketika Yesus diberi kekuasaan itu hanya sebatas diberi apa? Kewenangan saja. Pak Yunus, Bapak saya kasih kekuasaan untuk mengatur roda perekonomian yang ada di daerah Pak Yunus. Sedangkan saya di pusatnya. Ya, contoh seperti itu Pak Yunus ya. Kan posisi saya sama Pak Yunus tinggi saya Pak ya. Nah ini. Berarti statusnya Pak Yunus itu kira-kira itu yang berkuasa atau hanya sebatas menjalankan kekuasaan yang diamanahkan oleh saya Pak. Nah ini ya. Ini ya. Ya Pak ya, ini tolong Bapak dipikirkan ya. Nah, yang kedua, bahwasanya ketika Tuhan menjelma manusia, maka di sana bukan dikatakan itu adalah maha kuasanya Tuhan. Kenapa saya mengatakan bukan maha kuasanya Tuhan? Artinya, kita harus definisikan yang dimaksud maha kuasa itu apa? Kudro kuasa itu bagaimana? Kuasa di sini adalah bagaimana? Tuhan itu kuasa untuk apa? Menciptakan, mengatur, ataupun mentiadakan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Ya, sehingga bukan berarti terus kuasa itu berubah wujud menjadi manusia. Kalau berubah wujud menjadi manusia itu bukan redaksi kata maha kuasa, tapi ini malah pengkerdilan. Ya, menunjukkan apa? Sesuatu yang lemah, doif. Padahal haknya yang doif itu adalah apa? Yaitu disandarkan kepada makhluk. Diakui atau enggak diakui, sekuat-kuatnya makhluk itu pasti muncul tidak kuat. Sepakat tidak Pak Yunus? Ya contoh Pak Yunus ini badannya kekar, gagah. Oke, Pak Yunus kuat. Tapi kuatnya Pak Yunus itu pasti tidak kuat. Ya enggak Pak? Ya enggak? Sama istrinya berapa ronde? Oh, jawab dong Pak Yunus. 2 kali atau 1 kali? Dalam kan ya? Nah, sekuatnya Pak Yunus itu pasti enggak kuat. Itulah manusia Pak. Maksud saya begini Pak, diakui atau enggak diakui, itu enggak ada yang namanya Tuhan itu berubah menjadi manusia. Karena berubah itu bukan redaksi maha kuasa. Nah kita berpikir yang rasional aja Pak ya. Ya, nah ini, sehingga yang namanya Allah itu apa? Yaitu Qadirun. Ya, Qadirun itu apa? Yaitu yang maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Yaitu maha kuasa di dalam mengatur alam semesta, menciptakan, mengadakan ataupun mentidakadakan ya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Itu maha kuasa gitu ya Pak ya. Terus tadi kan saya sudah menanyakan kepada Pak Yunus perihal permasalahan doa. Oke ya, tadi sudah saya jawab ya. Artinya ketika menjelma itu berarti di sana tidak maha kuasa. Sekarang saya tadi sempat bertanya, Yesus itu juga pernah melaksanakan doa, sehingga yang namanya manusia itu tidak bisa tingkatannya menjadi Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena tingkatan yang paling tertinggi bagi seorang manusia itu adalah nabi atau rasul. Nabi atau rasul, atau dalam istilahnya utusan. Padahal ceplos di Bible itu bahwasanya di sana itu Yesus adalah utusan. Ya, sehingga ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan secara tidak langsung, Bapak Yunus mendustakan Yesus, mendustai Yesus, gitu loh.
hati-hati Pak, mendustai Yesus Pak, nanti kualat loh Pak. Nah Yesus juga pernah berdoa gitu loh, dengan Yakobus dan lain-lain. Nah, definisi doa apa sih Pak? Coba jelaskan, terima kasih, jawab dulu. Definisi doa ya Pak ya. Oh iya, oke. Ya, makasih Pak Mamba ya. Saya ingin membuktikan bahwa Yesus ini anak Allah ya. Dia anak Allah. Dicatat juga di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Gelar anak Allah banyak dicatat di dalam Alkitab. Ya, Yesus anak Allah. Itu bukti bahwa dia keilahian. Maaf Pak, Kisah Para Rasul berapa Pak? 8 ayat 37. Ada beberapa ayat nanti saya sampaikan bahwa Yesus ini adalah keilahiannya. Kisah Para Rasul 8 ayat 37 dikatakan begini. Jika Tuhan percaya segenap hati, bolehkah jawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dicatat juga 2 Korintus 1 ayat 19. 2 Korintus 1 ayat 19. 2 Korintus 1 ayat 19 mengatakan begini. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu oleh karena Silvanus, Timotius bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya dia ya, Kristus adalah ya. Jadi Kristus ini adalah anak Allah atau gelar anak Allah. Di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Barusan sebelumnya itu di mana Pak? Sebelum di Galatia di mana sampai Kristus gelar anak Allah itu di mana? 2 Korintus 1 ayat 19. 2 Korintus 1 ayat 19. ayat berapa? 1. Oke, udah itu aja udah cukup Pak. Kita kayaknya udah nggak penting untuk panjang lebar Pak. Ya. Oke. Jadi Karena ini udah titik poinnya saya. Ya, terima kasih. Langsung ke poin topiknya, yaitu perihal permasalahan doa itu apa? Ya. Oke, saya tunjukkan bahwa dia anak Allah dulu. Jadi dialah firman Allah. Ia mampu mengampuni, bahwa dia ini anak Allah, keilahiannya dia. Juga setan juga ketika datang kepada orang yang di Gadara itu, orang yang kerasukan, setan juga mengakui dia anak Allah. Dia bangkit dan hidup, dia membuktikan bahwa dia anak Allah. Ia disembah oleh orang Majus ketika baru lahir. Itu membuktikan bahwa dia itu ada keilahiannya, ya. Nah, di mana waktu dia berdoa? Oke. Waktu dia berdoa mana? Yesus ini Pak, dia manusia. Ada sisi manusianya, ada sisi keilahiannya, kemanusiaannya yang berdoa kepada Bapa. Itu Pak, kemanusiaannya yang berdoa kepada Bapa. Tapi sesungguhnya dia ilahi. Itu Pak. Saya definisikan doa dulu kok Pak. Sebentar, definisikan doa dulu. Oh iya. Ya, doa itu ya permohonan. Doa itu isinya adalah permohonan. Ya. Isinya adalah permohonan kepada Allah, kepada Bapa. Ya. Apa yang Yesus sampaikan kepada Bapa. Makanya ada doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini dia mengajarkan bahwa berdoa kepada Bapa di surga. Itu. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Langsung saya jawab ya. Artinya ketika Bapak mengatakan bahwa anak-anak Allah itu nanti yang akan mengampuni.
ya. Terus itu adalah gelar anak Allah. Gelar anak Allah. Paham ya? Gelar anak Allah. Berarti gelar itu adalah sebuah julukan. Julukan itu berarti gelar anak Allah, berarti bukan Allah. Ini yang pertama. Ini perlu digarisbawahi. Ya. Oke ya. Contoh mana ada orang karena dia itu diutus oleh Jokowi, akhirnya ada orang yang menjuluki, oh ini adalah anaknya Jokowi. Nah kira-kira itu anak Jokowi bukan kan? Ketika contoh ini Pak Yunus ya, Pak Yunus itu seorang pendeta. Berarti punya murid kesayangan tidak atau jamaah kesayangan tidak Pak Yunus? Punya ya. Ketika murid Pak Yunus itu mewakili Bapak untuk mendamaikan atau menyelesaikan sebuah kasus permasalahan, apakah di sana itu Pak Yunus? Bukan kan? Iya kan? Itu statusnya adalah siapa? Wakil Pak Yunus, yaitu sebagai utusan. Di sini juga ya. Yesus itu adalah sebagai wakil Tuhan untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Ya. Karena apa? Ketidakmampuan manusia untuk mendapatkan perintah dari Tuhan secara langsung. Sehingga salah satu hikmahnya adalah seorang rasul ataupun nabi itu adalah apa? Karena manusia tidak akan pernah mampu untuk menerima perintah ataupun larangan dari Tuhan secara langsung. Ini poin pertama ya. Terus poin kedua, ketika ada seseorang berdoa, maka di sana diakui atau enggak diakui, ini adalah seorang hamba, abdun. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan. Kenapa saya mengatakan Yesus ini kok seperti Nabi Isa? Karena ceritanya mujizat-mujizatnya itu sama. Maka saya mengarahkan, oh ini Nabi Isa berarti yang dimaksud kalau menghidupkan orang mati dan lain-lain. Ya, terlahir dari Bunda Maria tanpa bapak. Ini juga ada di dalam Islam. Tapi statusnya tidak sampai naik derajat kepada Tuhan, hanya sebatas Rasul utusan. Ya Pak ya. Nah, di situ juga bahwasanya ketika Bapak mengatakan di sana itu jalan Yesus adalah sebagai jalan. Ya, di sini juga ya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah ya. Yang notabene apa? Yaitu untuk diutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang saat itu bagaimana? Ada yang menduakan Tuhan. Ya, maka akhlak yang tercela ini menduakan Tuhan. Tuhan itu Maha Esa, sudah diciptakan, sudah dikasih apa, tapi masih mendustakan, masih menduakan. Akhirnya diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena misi visi beliau adalah ili utami makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak di dalam masalah etika keyakinan dan akhlak sesama manusia dan lain-lain ya Pak Yunus ya. Nah ini sehingga apple bahwasanya Yesus itu adalah Nabi Muhammad juga Nabi. Tapi di konstitusi Islam Nabi Muhammad itu tidak sampai menjadi Tuhan tarotupnya. Nah, cuma yang bermasalah itu di tempatnya Pak Yunus itu dijadikan sebagai Tuhan, padahal di sana ceplos tidak ada yang mengatakan sembahlah aku Yesus karena Yesus aku adalah Tuhan yang menciptakan kalian semua. Itu belum ada yang menyatakan seperti itu. Itu hanya dugaan-dugaan dari jamaah yang ada di sebelah. Gitu loh Pak. Kalau saya pahami seperti itu. Yang secara tegas belum ada. Mana ada ayat yang mengatakan aku adalah Yesus yang telah menciptakan langit dan bumi seisinya, yang nyata-nyata menciptakan langit dan bumi seisinya. Kalau di Islam jelas Pak, Allahul ladzi khalaqo, maka artinya khalaqo menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu berarti telah lewat, berarti ini adalah tahakuk nyata. Allah adalah zat yang nyata menciptakan langit dan bumi seisinya. Nah gitu Pak, indahnya Al-Quran seperti itu Pak ya. Coba ditanggapi Pak. Keren Pak Yunus ini, suka aku santai kalau tidak kayak. Jadi Allah Anda zat ya? Udah turun tangan seiring Mas, kita sedang dialog nyantai. Shalom. Nah, langsung. Anda berupa zat bentuknya. Tanya aja dulu. Zat sama zat itu beda Pak. Nah, zat itu zat aditif seperti Anda itu. Zat. Wah ini belajar dulu ya zat ya. Ya silakan Pak, maaf ya Pak Yunus ya. Maaf, silakan lanjut Pak. Saya suka ngobrol santai kayak gini Pak. Ya, terima kasih Bang Bamba ya. Ya, jabatan Yesus itu ialah raja. Kalau dalam Alkitab mengatakan bahwa dia raja. Dia sebagai imam, dia juga raja. Tugas raja adalah melindungi umatnya.
ketika dia katakan dia raja, tidak diterima oleh Pilatus, maka Pilatus itu menghajar dia atau menghukum dia. Lukas 23 ayat Yohanes 19 ayat 21 mengatakan begini. Yohanes 19 ayat 21, maka kata imam kepala orang Yahudi, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan akulah raja orang Yahudi. Ya, jawab Pilatus kalau ayat kedua, tertulis, tetap tertulis. Artinya bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, di situ di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Ya. Nah, maknanya seorang raja itu adalah melindungi rakyat. Tetapi yang dialami Kristus adalah mempermalukan dia. Tetapi secara rohani seorang raja. Gimana Pak? Coba diulangi, barusan nggak dengar. Yohanes 19 ayat 21, Pak. Ketika Kristus itu menyatakan diri bahwa dia raja, maka itulah Pilatus itu tidak terima karena dia posisi dia sebagai gubernur dan dia tidak terima. Nah, jabatan Yesus juga sebagai nabi. Jabatan Yesus, kalau orang yang menyampaikan firman Allah dalam perjanjian baru atau perjanjian lama, mereka disebut nabi. Nah, Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, dia adalah nabi juga. Ya, jabatan Yesus sebagai imam, dia menjadi perantara antara manusia dengan Bapa atau memperdamaikan manusia dengan Bapa di sorga. Dia tuh imam, ya, dicatat juga di dalam Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan begini, Ibrani 7 ayat 25, karena ia sanggup sudah menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Jadi tugas imam itu di dalam perjanjian lama itu mengarahkan atau sebagai memberi korban dan memperdamaikan manusia dengan Allah sebagai perantara. Nah, Yesus ini sebagai imam. Setiap orang yang datang kepada Yesus, dia menjadi perantara, memperdamaikan manusia dengan Allah. Begitu, Pak. Jadi jabatan Yesus raja, jabatan dia juga nabi sebagai pemberita, jabatan dia sebagai imam juga. Itu, Pak. Terima kasih ya Pak ya. Artinya gini ya, pernyataan Bapak itu kan dari tadi menceritakan beliau permasalahan referensi yang diangkat Bapak itu adalah referensi bahwa menyatakan Yesus itu diakui atau tidak diakui. Ya, di sana Yesus itu diakui atau tidak diakui adalah nabi. Nabi itu kan memang Rasul, nabi itu di derajat yang paling tertinggi daripada raja. Sehingga bisa dikatakan raja karena apa? Yesus juga di dalam masalah apa? Ketatanegaraan untuk menata masyarakat itu juga ilmunya ada. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi rasul juga menata peradaban dunia. Ya, sehingga beliau juga layak dijadikan sebagai apa? Katakanlah raja, julukan raja. Juga apa? Beliau juga guru. Nabi Muhammad diakui atau enggak diakui sebagai apa? Sumber ilmu, ya kan? Nah, ini diakui atau enggak diakui. Jika julukan itu, artinya julukan-julukan tersebut itu tidak bisa terus dikaitkan, oh ini Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah julukan-julukan yang apa? Ini adalah apa? Julukan adalah tahapan pada diri seorang manusia. Yang manusia ini adalah berawal dari tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian bisa menjadi tidak ada lagi. Ini manusia.
Ya, sehingga tidak ada yang namanya kekal. Nah, itu ya Pak ya. Yesus itu adalah firman Itu. Allah Jadi, yang menjadi dari manusia. tadi belum ada. Aduh, ini Apakah- kembali ke awal lagi Pak. Diskusi. Iya, Pak. apakah perkataan Allah bisa menjadi manusia, Bang Black? Bang Black, apakah Ya perkataan Allah bisa berwujud menjadi dirimu itu. Ya iya Saya bisa. nggak ada kuasa. Tidak kalau saya kun Bang Black, saya mau tanya, apakah perkataan Allah bisa menjadi manusia tidak? Hah? Apa? Saja, Ya iya Bang ketika Yus. Allah Lanjut aja, mengendaki Bang maka Yus. kudro. Gini loh. Udah Bang Yunus, nanti malah rancu ini Bang Yunus. Silakan aja Pak. Enggak pada ini turunkan aja. Ketika berangkat dari firman itu juga di Al-Quran juga ceplos ada. Di sana itu apa? Allah itu berkata kepada Jibril untuk memberikan kabar kepada Sayyidati Maryam bahwasanya di kandunganmu telah ditiupkan ruh. Nanti ada namanya yaitu Nabi Isa ibnu Maryam. Makanya Isa ibnu Maryam bukan Isa ibnullah. Kalau Isa ibnu Maryam karena apa? Karena dia terlahir dari Sayyidati Maryam dan di sana bila abin tanpa bapak. Tapi ini adalah menunjukkan dilalah kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan. Allah mampu menciptakan apa manusia tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Ya, ada nggak suara saya ini Pak Yunus? Karena di tempat saya kok merah punya saya sinyalnya. Ada nggak teman-teman? Ada, Mbak Yunus, ada nggak? ada. Jelas kok. Halo? Ada nggak? Jelas ya? ada. Suara saya ada ya? Ada bagus, Oh, ada iya. bagus. Lanjut. Oh ya, ya. Ya, Allah mampu menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, Adam. Itu menunjukkan dilalah kekuasaan Allah. Allah mampu menciptakan manusia ya tanpa ibu dari bapak, dari Hawa. Ya. Allah mampu menciptakan apa? Manusia dari ibu saja tanpa bapak. Sudah lengkap kan? Itu adalah dilalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan apapun yang terkadang itu tidak mampu dirasional oleh manusia. Gitu loh. Artinya ketidakmampuan kita dalam mengetahui esensi takdir itu adalah kemampuan kita sebenarnya. Gitu loh, Pak. Ya. Nah, itu ya, Pak ya. Maka di Al-Qur'an pun jelas juga firman. Nah, ini mana gara-gara ini pembahasan jadi kacau ini, Pak. Tadi sampai mana, Pak? Saya lupa, Pak. Ya. Kita udah jalan ke Semarang, balik lagi ke Jogja lagi ini. Ya udah, silakan ditanggapi Pak, silakan. Ya. Saya juga ingin sampaikan bahwa tadi tentang keilahiannya Yesus. Ini tentang kematiannya Yesus, ya. Kematian Yesus ini adalah suatu kemenangan bagi kami. Kenapa kemenangan? Karena dia mengalahkan maut, ya. Akibat maut itu dosa, kematian kekal. Maka kematian Yesus itu sebagai kemenangan bagi kami. Kematian Yesus sebagai nubuatan dari perjanjian lama. Ada nubuatan, Pak, dari para kitab para nabi. Ada nubuatan. Nah, kematian Yesus itu sebagai dia rela untuk menanggung dosa manusia. Itu dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 3b. Kematian Yesus membawa penebusan bagi manusia yang berdosa. Itu kematian Yesus. Kematian Yesus itu adalah ketaatan kepada misi Allah. Karena ke Yohanes 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi ada misi Allah untuk menanggung menyelamatkan manusia. Misi Allah. Jadi kematian Yesus itu adalah memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya. Kematian Yesus juga melepaskan manusia dari belenggu dosa. Dan kematian Yesus itu menyelamatkan semua manusia. Nah, kenapa Yesus harus mati? Karena ada hukuman dari Allah
ya, hukuman dari Allah. Nah, hukuman bagi manusia yaitu manusia berdosa adalah binasa kekal. Karena ada hukuman Allah, maka Yesus datang memperdamaikan manusia dengan Allah. Karena tempatnya Allah adalah tempat yang kudus, Pak. Maka setiap orang yang datang kepada Allah, dia harus kudus. Nah, cara kudusnya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan mereka kudus. Itu, Pak. Ya. Rokok pelanggaran tuh dia. Naik lagi. Nah, ya kalau pelanggaran nih. Rokoknya, oke naik lagi. Mana dia? Langsung hilang ya. Pelanggaran tuh. Udah di bawah, Bang Ucang. udah ditarik. Bang Ya, Ucang, enggak. Quran surat 4 Enggak. An-Nisa 1. Ntar dulu bang, Nanti, jangan nanti, dulu, nanti. jangan dulu di Assalamualaikum. kau tidak tahu diskusi kah? Jangan dulu di adukan nanti kamu gilirannya. Dengan saya Assalamualaikum. kalau Oke, tidak. saya tanggapi Pak Yunus ya. Tadi Pak Yunus perihal permasalahan, maaf ya Pak, saya off cam dulu ya. Karena saya sambil ini ya Pak ya. Nggak apa-apa, izin ya Pak ya. Saya off cam dulu ya. Nah, sebentar aja ya Pak ya. Nah, jadi begini Pak Yunus. Ya, terima kasih Pak Yunus tadi mengatakan bahwa Yesus itu mati. Mati itu adalah keluarnya roh dari jasad. Sehingga kalau mati ini diakui atau enggak diakui itu tidak kekal. Padahal yang namanya sifat Tuhan itu pasti bako atau kekal. Sehingga yang namanya kekal itu yaitu wujudnya itu tidak ada akhirnya. Wujudnya tidak ada akhirnya, sehingga ketika ada akhirnya itu tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Ya, tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Nah, kenapa? Karena kuluman alaiya fanim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu, setiap sesuatu itu adalah panen rusak. Dan yang kekal itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Poin kedua, ketika Bapak dari tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu inkarnasi menjadi manusia, ya kan? Padahal di situ Bapak itu bertentangan dengan ayat-ayat yang ada di Bapak sendiri, yaitu apa? Tuhan tidak pernah dilihat manusia dan manusia memang tidak dapat melihatnya. Ini ya yang pertama. Yang kedua yaitu engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku yang dapat hidup. Artinya ketika berubah apapun, diakui atau enggak diakui itu namanya Tuhan. Itu loh Pak. Sehingga tidak mampu. Gitu loh. Nah ini dari redaksi yang ada di sini itu sebenarnya sudah mentah argumen Bapak. Gitu loh. Nah lanjut Pak. Silakan Pak. Tanggapi Pak ya. Iya. Ya, makasih ya Mbak Mamba. Kalau Tuhan yang mati ini, ya, atau Yesus Kristus yang mati ini di kayu salib, bukan berarti dia kalah, Pak. Ya, pada hari ketiga dia bangkit. Itu dicatat di dalam Matius 20 ayat 17. Matius 20 ayat Matius 20 ayat 15 ayat 17. Matius 20 ayat 17 mengatakan begini. Ayat 18 ayat 19